Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Pengantar Ilmu Farmasi, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai peran farmasis dalam pengelolaan obat. Nah, saudara sekalian, saudara semua saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan sarjana farmasi, dan nantinya tentu setelah saudara lulus atau tamat, saudara akan bekerja. Nah, banyak tempat bidang pekerjaan yang bisa saudara tekuni nanti di dunia kerja. Nah, dalam bidang farmasi, saudara juga akan salah satunya akan mengelola obat. Pekerjaan seorang farmasis nanti tentunya. Untuk itu kita perlu melihat apa saja sih peran farmasis dalam pengelolaan obat. Nah, peran farmasis dalam pengelolaan obat tentu sangat penting dan krusial. Dengan adanya seorang farmasis, tentu obat-obatan yang dikelola baik itu di industri farmasi, di pedagang besar farmasi, kemudian di apotik, puskesmas, instalasi farmasi, itu akan terjamin kualitasnya. Karena seorang farmasislah yang memiliki dasar-dasar ilmu untuk dapat mengelola obat-obatan atau sediaan farmasi dengan baik. Nah, untuk itu nanti selama berkuliah di S1 farmasi maupun di dunia apoteker, saudara akan dibekali dengan mata kuliah yang dapat menunjang pengetahuan saudara, sehingga nantinya saudara dapat bekerja dengan baik dalam melakukan pengelolaan obat. Nah, dalam pengelolaan obat tentu kita mengharapkan obat yang kita kelola itu nantinya kualitasnya baik. Jangan sampai obat yang kita kelola kualitasnya menurun selama di tangan kita sebagai pengelola. Untuk itu perlu ilmu-ilmu yang kita pelajari untuk kita sebagai seorang farmasis dapat menjadi bagian manajemen dalam pengelolaan obat. Tentunya dengan memperhatikan stabilitas dari sediaan yang kita kelola. Nah, dalam pengelolaan obat itu banyak yang perlu kita perhatikan aspek-aspeknya, sehingga nantinya obat yang kita kelola di masing-masing bidang pekerjaan, baik itu industri farmasi sampai nanti apotek, puskesmas, instalasi farmasi, itu dapat kita jaga dengan baik. Nah, di masing-masing tempat praktek kefarmasian ini, tentu ada peran penting farmasi sebagai pengelola obat. Karena kalau obat tidak dikelola dengan baik, dia akan cepat rusak atau terdegradasi obatnya. Sehingga nantinya ketika sampai ke pasien atau ke tangan konsumen, obat tersebut tidak lagi bermanfaat maupun tidak berkhasiat, sehingga tidak menimbulkan efek farmakologi atau khasiat yang diinginkan oleh si dokter yang memberikan resep obat. Nah, apa saja peran farmasis dalam pengelolaan obat di industri farmasi? Seperti yang kita ketahui, kalau industri itu tentu dia adalah tempat memproduksi atau membuat sesuatu. Nah, untuk industri farmasi itu khususnya adalah untuk pembuatan obat, bahan obat, kemudian kosmetik. Nah, dalam pengelolaan obat di industri farmasi itu kita mengelolanya mulai dari perencanaan pengadaan. Kemudian setelah kita melakukan perencanaan pengadaan, kalau untuk industri farmasi itu perencanaan pengadaan bahan baku ya. Berarti dari kita memilih supplier-supplier yang
terbaik di antara beberapa supplier yang kita ketahui. Nah, dari seleksi supplier ini kita dapat menseleksi supplier mana yang dapat memberikan bahan baku dengan kualitas terbaik. Tidak saja terbaik, tentunya juga kita mempertimbangkan nilai ekonomis dari si bahan baku yang kita adakan. Nah, dari segi kualitasnya tentu kita mengharapkan bahan baku yang kita adakan dari supplier itu kualitasnya yang terbaik, sehingga kita dapat juga menghasilkan produk obat dari bahan baku tersebut dengan kualitas yang baik. Karena jika inputnya baik, maka outputnya kemungkinan juga akan baik. Tetapi ketika inputnya jelek, itu tentu saja outputnya juga akan jelek. Oleh karena itu, perlu seorang farmasis sebagai manajer dalam proses perencanaan pengadaan bahan baku obat, agar nanti bahan baku yang kita rencanakan dan kita adakan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan CPOB, sehingga nantinya bahan baku tersebut dapat kita gunakan secara maksimal dan menghasilkan produk obat yang baik. Kemudian dalam pengelolaan obat di industri farmasi itu ada tahapan dari perencanaan, kemudian proses produksi. Nah, di proses produksi ini juga perlu peran seorang farmasis, karena kita dalam memproduksi obat itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab taker atau farmasis. Nah, dalam pengelolaan produksi obat itu perlu juga diperhatikan perencanaan dan sistematika sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan atau di industri farmasi masing-masing. Dalam mengelola obat tersebut tentunya kita harus memprioritaskan kualitas agar obat yang kita hasilkan nantinya pada saat proses produksi tidak mengalami kerusakan atau kecacatan. Nah, karena kerusakan dan kecacatan yang dihasilkan itu akan mempengaruhi mutu dari obat yang kita hasilkan. Kemudian setelah dalam proses produksi, seorang farmasis atau apoteker itu mengelola dengan baik bagaimana alur sistematika produksinya. Kemudian juga ada bagian quality control. Nah, bagian quality control ini berarti dia dalam mengelola obat ini, fungsi seorang farmasis itu adalah menguji atau mengontrol bagaimana obat yang kita produksi tadi kualitasnya memenuhi persyaratan. Karena jika tidak memenuhi persyaratan, tentunya obat yang kita hasilkan mutunya akan buruk. Bisa jadi tidak bisa kita nantinya melemparkan obat yang kita hasilkan ke pasaran, ataupun kita tidak bisa meregistrasi obat yang kita produksi ke Badan POM karena kualitas obat yang kita hasilkan buruk. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak bisa melemparkan obat yang kita produksi ke pasaran ataupun tidak bisa diregistrasi? Tentunya perusahaan akan rugi. Nah, kalau perusahaan rugi berarti budget yang dikeluarkan untuk bahan baku, biaya produksi, biaya karyawan untuk memproduksi, biaya karyawan yang untuk melakukan quality control, itu akan terbuang sia-sia tanpa ada hasil yang bisa dijual dan mengembalikan modal serta memberikan keuntungan. Oleh karena itu, perlu seorang peran farmasis dalam melakukan pengelolaan obat. Tadi dari bagian produksi, kemudian bagian quality control. Berarti ini seorang farmasis setelah dia memproduksi obat, dia mengontrol kualitas dari obat yang dibuat tadi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, apa itu kualitatif dan apa itu kuantitatif? Kualitatif adalah kualitas dari si obat yang kita buat. Misalnya apakah bahan aktif atau zat aktif yang berada di dalam obat tersebut itu
itu telah memenuhi persyaratan, dan kalau secara kuantitatif adalah kita menghitung apakah kadar yang tertera pada etiket itu sesuai dengan hasil pengujian kita. Jangan sampai terjadi selisih ataupun perbedaan antara kadar zat aktif yang tertera di etiket obat kita dengan kadar zat aktif yang kita buat. Karena berbeda kadar antara etiket dan sedia yang kita buat, berarti itu ada unsur penipuan terhadap produk yang kita buat, karena tidak sesuaian antara kadar yang ada di etiket dengan kadar yang sebenarnya. Tentunya selain itu merupakan sebuah penipuan, juga kalau misalkan diloloskan, apa yang terjadi? Maka itu akan berbeda dosis yang kita konsumsi dengan yang tertera di etiket. Apa akibatnya? Jika dosisnya lebih besar dibandingkan dosis di etiket, maka bisa jadi itu akan menimbulkan efek toksik jika dosis yang ada dalam suatu obat tersebut melebihi dosis maksimumnya. Nah, ketika dosis yang ada di dalam obat yang kita buat lebih kecil dibandingkan dosis yang tertera di etiket, maka bisa jadi obat yang kita berikan kepada pasien nantinya di fasilitas kefarmasian itu tidak akan memberikan efek, sehingga tidak akan menyembuhkan pasien. Itu juga akan merugikan pasien. Nah, hanya perlu transformasi dalam mengontrol kualitas dari obat yang dibuat di industri farmasi tersebut. Tentu ada bagian kontrol quality. Tidak mungkin sebuah industri setelah obatnya dibuat langsung dilemparkan ke pasaran, karena dia perlu dulu bagian pengujian mutu. Kemudian ada lagi namanya bagian quality assurance atau pemastian mutu. Nah, seorang farmasi atau apoteker juga berperan dalam pemastian mutu obat, karena obat yang kita produksi itu tidak hanya sampai di produksi saja, tetapi nanti setelah diproduksi masih panjang rentetan alur yang akan dilalui oleh si obat yang diproduksi ini. Dari obat ini setelah diproduksi, kemudian diregistrasi, kemudian dilemparkan ke pasaran. Tentunya obat yang dilemparkan ke pasar ini harus ada pemastian mutunya, agar obat yang telah dilemparkan ke pasar ini sudah memiliki standar keamanan, sehingga nantinya pada saat beredar di pasaran itu tidak menimbulkan risiko yang merugikan pasien. Nah, oleh karena itu perlu ada bagian pemastian mutu yang menyelidiki hasil pengujian dari bagian quality control tadi. Jadi bagian pemastian mutu lah yang mengecek apa yang telah dikerjakan oleh bagian quality control tadi. Kemudian nanti setelah obat dilemparkan atau didistribusikan ke distributor atau pedagang besar farmasi, kemudian distributor juga telah menyalurkan obat ke fasilitas kefarmasian seperti apotik, rumah sakit, puskesmas, ada pemastian mutu di industri farmasi yang melakukan pengontrolan terhadap obat yang telah dipasarkan tersebut. Nah, jika terjadi suatu keluhan dari pasaran, maka bagian pemastian mutu inilah yang melakukan investigasi, menyelidiki di mana letak kesalahan dari si obat yang telah dibuat oleh industri farmasi tersebut. Maka jika telah bisa ditelusuri, nanti itu bisa diselesaikan masalah apa penyebab permasalahannya. Kemudian yang namanya industri farmasi tentu dia memiliki izin edar untuk
obat yang diproduksinya. Itu adalah peran farmasi juga. Nah, itu kalau yang bekerja di Badan POM itu nanti adalah Badan POM itu adalah tempat untuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Di Badan POM itu nantinya obat yang diproduksi oleh industri farmasi akan dilakukan registrasi untuk mendapatkan nomor izin edar. Nah, kapan suatu industri farmasi bisa mendapatkan nomor izin edar? Tentu ini juga merupakan sinkronisasi dari bagian pengelolaan obat oleh seorang farmasis. Sebuah industri farmasi bisa mendapatkan izin edar suatu obat jika obat yang dibuatnya telah memenuhi berbagai macam persyaratan, mulai dari pengujian quality controlnya, kemudian tubuh kadar, kemudian bagian kemasan, bagian efek samping, bagian toksisitas, itu telah diperhitungkan terlebih dahulu. Banyak pengujian-pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan izin edar dari suatu obat. Karena tidak mungkin Badan POM ketika suatu industri farmasi meregistrasikan suatu obat, langsung saja dikeluarkan izin edarnya tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Tentu Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM juga memiliki unit-unit yang memeriksa atau meng-cross-check kembali atau melakukan pengujian kembali terhadap produk obat apa yang diregistrasikan oleh industri farmasi. Jadi tidak mungkin Badan POM langsung percaya, oh ini hasilnya begini, pasti ada lagi pengecekan dokumen dan lain-lain yang dilakukan oleh Badan POM. Nah, setelah semua lolos pengecekan oleh Badan POM, barulah bisa Badan POM menerbitkan izin edar untuk suatu obat. Nah, setelah mendapatkan izin edar, baru nantinya industri farmasi bisa menjual obatnya atau menyalurkan obatnya ke berbagai distributor. Oleh karena itu, jika suatu obat yang diproduksi oleh industri farmasi itu, dia harus memperhatikan pengelolaan obat mulai dari bahan baku sampai nantinya produksi, kemudian quality control, pemastian mutu, harus dikelola oleh seorang farmasis, karena farmasislah yang belajar bagaimana melakukan formulasi, melakukan quality control atau pengujian kualitas dari suatu obat, kemudian bagaimana sistem distribusi itu dipelajari di farmasi. Oleh karena itu, farmasi ini merupakan peran yang sangat penting di suatu industri farmasi. Karena jika farmasinya tidak berperan dengan optimal, tentu si pabrik atau industri farmasi ini akan rugi besar karena obat yang dihasilkannya tidak memenuhi persyaratan atau standar sehingga tidak lolos registrasi di Badan POM. Kalau tidak lolos registrasi artinya obat tidak bisa diedarkan, karena syarat obat bisa diedarkan di Indonesia itu adalah telah memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM. Nah, berarti kalau obat yang tidak memiliki izin edar bagaimana? Berarti jika ada obat di pasaran yang saudara temukan tidak memiliki izin edar, maka itu bisa saudara laporkan ke Badan POM, karena itu merupakan obat palsu. Nah, kalau obat palsu itu kita tidak tahu siapa yang membuat, bagaimana kontrol kualitasnya, bagaimana toksisitasnya, efek sampingnya, karena tidak dilakukan pengujian yang sistematis oleh industri farmasi atau pabrik farmasi. Ya. Industri itu bisa industri obat, bisa industri obat tradisional. Karena obat ada obat modern dan obat tradisional. Obat modern atau obat konvensional itu dibuat oleh industri farmasi. Sedangkan obat tradisional itu dibuat oleh industri obat tradisional. Nah, saudara bisa melihat nomor registrasi obat itu di kemasan atau di etiket dari obat.
Biasanya kalau yang untuk obat itu ada tulisannya NOREG ya, atau nomor registrasi, misalnya DKL sekian 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 atau DDL sekian sekian sekian. Jadi itu menandakan adalah nomor registrasi obat. Artinya obat yang telah memiliki nomor registrasi itu telah lolos pemeriksaan oleh Badan POM. Kemudian jika obat tradisional itu berupa kodenya POM TR. Jadi ada di nomor registrasinya itu POM TR, itu adalah menandakan obat yang telah lulus registrasi obat tradisional. Nah, jadi untuk obat yang telah beredar di pasaran, jika dia telah memiliki izin edar, berarti itu dipastikan dia aman. Aman dalam artian pada saat dilakukan pengujian oleh Badan POM itu memenuhi persyaratan. Nah, tapi kita ada mendengar kasus-kasus obat yang setelah dikonsumsi itu ada keluhan dari pasien. Ya, bisa jadi itu efek samping yang timbul kemudian, ataupun obat yang telah berubah. Apakah itu tidak lolos pemeriksaan oleh Badan POM? Nah, untuk obat dari pasaran itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, bisa jadi faktor penyimpanan, faktor distribusi, kemudian apakah itu kemasannya dibuka. Kemasan obat itu kan ada kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier, tergantung dengan di posisi mana kemasan tersebut. Kalau kemasan yang langsung berkontak dengan sediaan, misalnya ada sebuah tablet kemudian dikemas oleh sebuah strip atau blister, maka blister atau strip itu adalah kita katakan kemasan primer. Kemudian jika blister atau strip tadi berada dalam satu kotak, misalnya satu kotak isi 10 blister, berarti kotak tersebut kita namakan kemasan sekunder. Kemudian jika kotak tadi masuk lagi ke dalam box-box yang lebih besar lagi, misalnya satu kotak isi 10 blister tadi dimasukkan ke dalam box. Nah, di dalam box tadi isinya ada 12 kotak misalnya. Berarti box yang besar tadi adalah kemasan tersier. Nah, karena penyimpanan obat ini berbagai macam ketika telah didistribusikan, maka bisa jadi obat terjadi kerusakan akibat faktor penyimpanan. Misalnya, apakah itu disimpan biasanya langsung dalam kemasan tersiernya kah? Apakah suatu obat disimpan dalam kemasan sekundernya atau kemasan primernya, itu tergantung dari nantinya bagian baik itu distributor maupun fasilitas kefarmasian. Karena beda fasilitas kefarmasian, beda juga kondisi tempat penyimpanan, walaupun ada standar penyimpanannya, tetapi tentu kondisi tempat, misalnya ukuran tempat, luas tempat penyimpanan masing-masing fasilitas tentu berbeda-beda, maka akan disesuaikan dengan tempat penyimpanannya. Nah, kemudian pada saat pengelolaan obat di industri farmasi itu telah dikelola oleh farmasis, telah memenuhi persyaratan, telah didaftarkan ke Badan POM atau diregistrasikan, keluar izin edar. Nah, berarti selesai peran farmasis di industri farmasi dalam pengelolaan obat, sehingga menghasilkan suatu obat yang bermutu dan bisa dijual ke pasaran. Kemudian kita masuk ke peran farmasis pada pengelolaan obat di pedagang besar farmasi. Nah, dari industri farmasi tadi, tentu industri farmasi itu tidak bisa menjual obat secara eceran. Tentu dia harus menjual obat yang diproduksinya dalam jumlah yang besar. Kemana dia menjualnya? Tentu ada lagi distributor yang menampung hasil produksi dari industri farmasi tadi. Nah, di pedagang besar farmasi atau distributor farmasi ini
nantinya obat-obat dari industri farmasi itu akan dipesan oleh si PBF ini ke industri farmasi, diadakan, kemudian dikelola, disimpan, kemudian baru disalurkan ke fasilitas-fasilitas kefarmasian seperti apotek, puskesmas, rumah sakit. Nah, bagian pedagang besar farmasi inilah yang nantinya akan membagi penyaluran obat-obat yang ada tadi. Nah, tentu dalam penyimpanan obat di bagian PBF, walaupun ini hanya bagian penyaluran dan pendistribusian, harus ada seorang farmasis yang mengelola. Kenapa perlu ada farmasis dalam pengelolaan obat di PBF atau pedagang besar farmasi? Karena obat yang dikelola di PBF itu dan akan didistribusikan ke apotek, puskesmas maupun rumah sakit tersebut, itu ada standar stabilitasnya. Misalnya berbeda obat, berbeda pula perlakuannya. Oleh karena itu, seorang farmasis itu bisa mengelola obat itu sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan oleh obat masing-masing obat dalam standar penyimpanannya. Apa yang terjadi jika tidak ada farmasis di dalam sebuah PBF? Atau apa yang terjadi jika peran farmasi dalam sebuah PBF tidak optimal? Tentu akan sangat banyak obat yang rusak atau expire di dalam PBF tersebut. Apa yang terjadi jika PBF rusak obatnya? Tentu akan mengalami kerugian PBF-nya. Nah, oleh karena itu perlu peran penting seorang farmasis dalam pengelolaan obat di PBF. Nah, dalam penyimpanan obat di PBF itu, yang pertama tentu PBF itu melakukan pengadaan dulu ke industri farmasi atau ke PBF pusat, itu memerlukan perencanaan atau perhitungan. Tidak mungkin PBF langsung memesan obat dalam jumlah yang sangat banyak, kemudian ditumpuk dalam jangka waktu lama. Tentu itu akan semakin tinggi resiko kerusakan obat. Kemudian tidak mungkin juga PBF sedikit-sedikit saja menyimpan atau mengadakan obat, tentu bisa jadi PBF akan mengalami putus distribusi ataupun terhambatnya siklus distribusi obat karena pemesanan obat yang dilakukan oleh PBF sedikit ke industri farmasi, sehingga yang didistribusikan permintaan banyak juga akan tidak optimal pendistribusiannya. Oleh karena itu perlu peran seorang farmasi dalam perhitungan perencanaan bagaimana pengadaan dan penyaluran obat dari industri farmasi ke fasilitas pelayanan kefarmasian. Jadi untuk ke fasilitas pelayanan kefarmasian tentu ada perhitungan berapa biasanya dipesan oleh fasilitas kefarmasian, kemudian dibuat perhitungannya, barulah dia dipesan atau diadakan ke industri farmasi maupun PBF pusat sesuai dengan perhitungan tadi, sehingga tidak menimbulkan kelebihan atau penumpukan stok di gudang farmasi atau di pedagang besar farmasi, ataupun kekurangan stok sehingga menyebabkan putusnya distribusi obat. Karena kalau timbulnya penumpukan dalam PBF akan menimbulkan potensi kerusakan obat yang diakibatkan oleh expired date maupun kerusakan akibat penyimpanan. Nah, ketika obat yang dipesan itu kurang dari perhitungan yang seharusnya, maka kerugiannya adalah tidak bisa memenuhi permintaan dari pasar atau fasilitas pelayanan kefarmasian. Itu jika seperti itu, integritas dari sebuah PBF tersebut juga akan diperhitungkan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian. Maka bisa jadi si apotek, puskesmas atau rumah sakit akibat kekurangan di suatu PBF A dalam pengadaan obat, bisa jadi si apotek
puskesmas maupun rumah sakit tadi beralih ke PBFB, sehingga PBFA tadi kurang kepercayaan oleh fasilitas kefarmasian tadi dalam melakukan pengadaan. Nah, itu tentu akan menimbulkan kerugian terhadap si PBF-nya. Tentunya akan berakibat turunnya omset dari PBF. Nah, kemudian dalam menyimpan obat di gudang PBF, tentu harus diperhatikan juga cara-cara penyimpanan dan ketentuan penyimpanan. Masing-masing obat ada ketentuan penyimpanannya, baik itu penyimpanan berdasarkan golongan obat maupun berdasarkan suhu penyimpanan obat. Jadi untuk masing-masing obat tentu ada spesifikasi penyimpanan masing-masing yang dipersyaratkan terhadap obat tersebut. Tentu akan berbeda-beda masing-masing obat. Makanya perlu peran seorang farmasis agar obat yang disimpan dan disalurkan tersebut tetap stabil dalam jangka waktu penyaluran. Nah, kemudian dari PBF tadi, tentu obat-obat yang disimpan oleh distributor tadi akan disalurkan ke fasilitas-fasilitas kefarmasian, baik itu apotik, puskesmas, maupun instalasi farmasi rumah sakit, karena instalasi farmasi rumah sakit atau rumah sakit, puskesmas, dan apotik ini adalah langsung fasilitas pelayanan ke pasien. Karena tidak ada juga PBF atau PBF tidak boleh menjual obat langsung ke pasien, karena PBF ini biasanya juga menjual obat dalam jumlah yang banyak, tidak bisa eceran. Kalau untuk pasien biasanya obat yang diberikan satu strip, satu botol. Tidak ada dokter yang meresepkan berikan obat ke pasien satu box, berikan obat ke pasien 12 botol. Tentu oleh karena itu, maka yang bisa memesan obat dalam jumlah banyak ini adalah fasilitas kefarmasian seperti apotik, rumah sakit, dan puskesmas. Nah, oleh karena itu, perlu juga peran farmasi dalam pengelolaan obat di masing-masing fasilitas kefarmasian di apotik, puskesmas, dan rumah sakit. Nah, untuk apotik ini adalah tempat penyimpanan atau penyaluran obat kepada pasien. Seperti ini adalah apotik. Nah, apotik ini ada lagi apotiknya terletak di puskesmas. Nah, dalam satu puskesmas tentu ada apotiknya juga. Kemudian di rumah sakit itu ada juga apotiknya. Jadi apotik ini ada apotik yang berdiri sendiri, ada apotik yang terletak di klinik, ada apotik yang terletak di puskesmas, ada apotik yang terletak di rumah sakit. Nah, tempat dan apotik ini hanya berbeda dari segi tempat dan manajemennya. Untuk fungsinya adalah sama-sama untuk melayani resep dan melayani pemberian obat kepada pasien. Nah, kalau untuk apotik, puskesmas, rumah sakit, klinik itu kurang lebih hampir sama pengelolaannya. Mungkin dari yang berbeda hanya dari segi berapa besar obat yang didistribusikan dan berapa macam obat yang disalurkan ke pasien. Kalau di apotik, berarti itu lebih ada apotiknya yang berada di klinik, rumah sakit, atau puskesmas. Ada apotik yang berdiri hanya apotik saja. Kalau apotik saja berarti itu melayani resep dari berbagai dokter. Nah, kalau di apotik yang terletak di klinik atau puskesmas, tentunya resep yang masuk ke ataupun dari rumah sakit, apotiknya adalah melayani resep yang
berasal dari puskesmas, klinik, maupun rumah sakit itu sebagian besar. Tapi bisa juga melayani resep dari luar tempat tersebut. Nah, dalam penyimpanan obat di apotek, itu tentu yang pertama adalah perencanaan. Berapa yang akan disimpan untuk beberapa bulan ke depan, tentu harus ada perhitungan dan screening oleh seorang farmasis. Jangan sampai obat yang dipesannya nanti untuk disimpan di apotek, puskesmas, rumah sakit, klinik itu berlebih, sehingga kalau berlebih tidak terpakai atau tidak tersalurkan ke pasien, akan expire date saja atau rusak selama penyimpanan. Itu akan rugi apotek-apoteknya. Nah, ketika obat yang dipesannya kurang, tentu juga akan putus obat yang dapat disalurkan ke pasien. Sama halnya dengan PBX tadi, tentu akan berkurang juga kepercayaan pasien terhadap apotek yang ditujunya tersebut, baik itu apotek yang berada di rumah sakit, puskesmas, klinik, ataupun di rumah sakit. Karena ketika seseorang ingin menembus obat, tentu dia menginginkan resep yang diberikannya ke apotek tersebut kembali kepada dia dalam bentuk obat. Jika obat tidak ada yang tersedia di apotek, maka tentu ketika masuk ke apotek, keluar membawa resep lagi, akan kecewa si pasien tersebut. Karena dia harus mencari apotek-apotek lain yang tentunya akan memerlukan waktu yang lebih lama, kemudian waktu yang lebih lama, sehingga dia tidak bisa cepat mendapatkan obat yang dia perlukan. Nah, untuk itu perlu perencanaan dalam melakukan pengadaan obat di apotek, baik itu puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Tentunya nanti selama kuliah di satu farmasi maupun kuliah apoteker, saudara akan dibekali bagaimana melakukan perencanaan obat, penyimpanan obat, dan distribusi obat maupun pelayanan obat kepada pasien. Nah, kita pada hari ini hanya melakukan pengenalan bagaimana peran farmasis dalam melakukan pengelolaan obat di berbagai fasilitas kefarmasian tersebut. Karena nanti ada yang bertanya, kalau sudah tamat kuliah di farmasi mau jadi apa sih? Tentu kita harus membayangkan dulu atau memberikan bayangan bahwa setelah lulus di farmasi nanti peran farmasis itu sangat penting loh di fasilitas kefarmasian seperti industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan apotek, baik itu apotek di rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun di rumah sakit. Jadi, apakah saudara salah memilih farmasi? Tidak salah saudara memilih farmasi, karena peran farmasi atau peran saudara nanti setelah tamat kuliah di farmasi ini adalah sangat penting. Kalau tidak ada farmasi atau tidak ada saudara sebagai seorang farmasis di fasilitas kefarmasian yang ada tersebut, baik itu fasilitas produksi, fasilitas distribusi, fasilitas pelayanan, itu tentu akan menimbulkan kerugian kepada pemilik modal atau investor. Si industri farmasi tentu pemilik industri atau pemilik sahamnya akan mengalami kerugian jika obat yang diproduksinya tidak bisa disalurkan atau tidak dapat dijual atau dilemparkan ke pasaran. Pemilik sarana PBF atau distribusi farmasi juga akan mengalami kerugian jika obat yang disalurkannya tertumpuk saja di gudang atau mengalami kerusakan di gudang tanpa adanya atau tanpa tersalurkannya obat-obat tersebut. Kemudian yang di bagian pelayanan farmasi
juga akan mengalami kerugian pemilik apoteknya jika obat yang dikelolanya itu salah perhitungan pengadaannya dan salah bagaimana penyimpanannya. Nah, penyimpanan obat di apotek ini juga bisa menimbulkan kerusakan. Tentu seorang farmasis yang lebih tahu bagaimana cara menyimpan obat yang baik dan benar. Nah, untuk menyimpan obat di apotek, biasanya banyak apotek-apotek yang tidak memenuhi persyaratan. Misalnya, ruangan atau bangunan apoteknya itu suhunya panas, misalnya langsung di atasnya itu seng atau atap, kemudian kalau bagian atasnya langsung seng atau atap atau bangunannya rendah, itu akan menimbulkan suhu yang panas di area apotek tersebut, sehingga akan menimbulkan cepatnya rusak stabilitas dari suatu obat yang disimpan pada apotek tersebut. Nah, kemudian kalau di gudang-gudang farmasi, baik itu gudang industri, gudang PBF, maupun di gudang apotek, itu penyimpanan obat tidak boleh langsung di lantai. Kenapa tidak boleh di lantai? Karena itu bisa langsung menimbulkan kerusakan pada obat jika disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian harus mengisi juga kartu stok. Apa tujuannya mengisi kartu stok? Agar jelas alur distribusi obat yang masuk dan distribusi obat yang keluar. Kemudian bagaimana obat yang expire-nya lebih dahulu datangnya, atau misalnya mana yang lebih cepat expire, tentu obat tersebut yang lebih cepat didistribusikan atau diberikan ke konsumen atau dikeluarkan terlebih dahulu. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan obat di dalam tempat yang kita kelola. Misalnya kalau ada obat yang expire-nya sekarang kan bulan Oktober, sekarang bulan November 2020, kemudian ada obat yang misalnya yang expire date-nya, yang satu obatnya expire bulan Januari 2023, yang satu lagi ada obat yang expire-nya Juni 2023 misalnya, maka obat yang harus dikeluarkan terlebih dahulu atau diberikan kepada pasien atau disalurkan terlebih dahulu didistribusikan adalah yang Januari 2023. Jangan yang dikeluarkan yang terlebih dahulu yang Juni 2023, karena masa yang lebih cepat expire-nya adalah yang bulan Januari, baru nanti bulan Juni. Kalau misalnya kita keluarkan dulu yang bulan Juni, tentu yang Januari ini semakin dekat expire-nya, bisa jadi nanti tidak terjual, maka dia akan expire saja. Oleh karena itu perlu kita perhatikan expire date dari si obat yang kita simpan. Jangan sampai disimpan, tapi tidak keluar obatnya, sehingga akan expire di tempat kita. Oke, saudara sekalian, telah memahami bagaimana peran penting seorang farmasis dalam melakukan pengelolaan obat. Nah, pengelolaan obat ini bisa di mana saja, tidak hanya di industri farmasi, bisa juga di PBF, bisa juga di apotek. Pokoknya segala sesuatu tempat pekerjaan farmasi yang berhubungan dengan obat itu perlu ada farmasis. Nah, apakah hanya perlu farmasis saja? Kalau ada farmasis, tapi farmasis yang dimiliki oleh fasilitas tersebut tidak memiliki ilmu atau kecakapan yang baik dalam mengelola obat, tentu hanya akan sia-sia saja nama si farmasis tersebut. Misalnya saudara bekerja di apotek, si apoteknya bangga, apotek saya telah memiliki seorang farmasis atau apoteker, tapi saudara tidak bisa mengelola obat dengan baik, tentu tetap
tetap juga akan menimbulkan kerugian pada apotek yang tempat saudara bekerja. Oleh karena itu, selama kuliah di farmasi ini, silakan pelajari dengan baik ilmu bagaimana menyimpan obat, mengelola obat, mendistribusikan obat, melakukan perencanaan pengadaan obat dengan baik dan benar, sehingga nantinya ketika saudara telah terjun ke dunia kerja, saudara tidak salah dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang benar. Karena farmasi semakin lama semakin dilupakan orang, maka saudara yang akan menjadi pejuang mempertahankan atau menaikkan kembali nama farmasis. Jadi seorang farmasis yang bisa melakukan pengelolaan obat. Oke, baik. Sekian mungkin materi kita untuk pertemuan pengantar ilmu farmasi hari ini. Saya tutup kuliah hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.